Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Banyak sih yang bertanya, kenapa sih harus cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis? Itu kan singkatan dari Cempa. Jadi memang selayaknya sih perempuan itu harus cerdas, karena supaya bisa mendidik anaknya dengan baik. Kalau ibunya itu cerdas, anak-anaknya kan pintar, cerdas kan gitu. Dan perempuan juga harus cantik, karena tidak mungkin perempuan kok tidak cantik. Masa perempuan ganteng kan begitu. Meskipun rambutnya pendek juga tetap harus cantik. Sudah menjadi kodratnya perempuan itu cantik. Dan perempuan harus mandiri. Kalau tidak mandiri, apa-apa ngenteni bojone, apa-apa ngenteni malah pusing sendiri. Mandirilah, memang perempuan itu harus mandiri. Satu gendong, satu ngosek-ngosek kering tempe, satunya lagi pegang sapu, itu sudah biasa. Perempuan mandiri, bisa mengerjakan 1, 2, 3 pekerjaan sekaligus, mandiri banget. Dan perempuan juga harus proaktif. Kalau proaktif itu berarti perempuan punya inisiatif, punya kreativitas untuk bisa memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja. Misalnya kalau dia bekerja di luar rumah, jadi multifungsi. Dia harus proaktif untuk mengkolaborasikan dan mengatur waktunya supaya semua peran, semua fungsi dia sebagai seorang perempuan itu bisa terjalani dengan baik. Dan perempuan juga harus agamis. Kalau perempuan taat agamanya, secara nggak langsung memberikan teladan bagi anak-anaknya bahwa ibunya juga seorang yang agamis. Nah, sahabat Putri Cempa, ketika seorang perempuan sudah cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis, pasti banyak sahabat yang mendekat. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita akan merasa nyaman ketika kita sebagai perempuan menunjukkan potensi diri kita, menunjukkan bahwa kita menjadi sahabat yang baik. Tentu sesama perempuan itu memilih dan memilah sahabat-sahabatnya. Artinya ketika mereka berteman, menentukan untuk menjadi seorang sahabat, pasti seneng dong kalau punya sahabat sesama perempuan yang cerdas, yang cantik, yang mandiri, yang proaktif, dan agamis. Pasti seneng. Banyak sekali orang yang mempunyai sahabat yang kelihatannya loh ya, mereka sudah bertahun-tahun berkumpul, bertahun-tahun bersama, tapi ternyata mereka tidak satu hati. Hanya sekedar ketemu, senang-senang, mangan-mangan, tetapi tidak satu hati. Sehingga banyak orang yang sudah bersahabat bertahun-tahun misalnya, sepertinya langgeng persahabatannya, tapi tiba-tiba putus di tengah jalan. Itulah hukumnya dunia, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Wis ketoke rendi-rendi wong loro terus liburan berdua sampai ke luar negeri, pamit sama suami-suaminya, "Pak, aku tak liburan kali sama ini ya." Berdua tok, iya berdua, malah ditunggu lesbi kok kan gitu. Masa pergi-pergi kok sama perempuan, lan kan kita sama-sama punya suami. Lah sama-sama punya suami, tapi kan kalau ada kelainan seksual piye? Enggak, Pak, tenang aja ya sudah. Artinya suami-suaminya sampai berkorban sedemikian rupa demi persahabatan dua orang perempuan yang sangat erat, persahabatan yang sangat erat. Wes pokoknya sembarang diceritakno, baik yang jelek, baik yang setengah jelek, baik yang jelek banget, itu semua diceritakan. Wes tidak ada rahasia di antara persahabatan dua perempuan ini. Mereka saling curhat, saling sharing, dan juga sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang sangat private, yang sangat pribadi pun diceritakan. Bahkan kekurangannya, keterbatasannya, bahkan kejahilannya, bahkan kecerobohannya, semua diceritain. Wis ora ana sing ditutupi, karena memang itu sudah sahabat, sudah dekat,
sudah beberapa tahun bersama kan begitu. Nah, apakah diperbolehkan memang kita bersahabat sampai sedemikian dekat sehingga semua hal kita ceritakan? Soal boleh dan tidak boleh kan semua itu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Umpamanya diceritakan kabeh, ya tinggal tunggu. Kalau tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga persahabatan itu, suatu ketika putus, kita sendiri dong yang rugi. Karena terlanjur teman-teman kita itu tahu. Dan itu dialami oleh banyak orang. Wis kedarung diceritakno sing lucu-lucu gitu kan, yang mestinya tidak harus diceritakan itu diceritakan semua, tapi ternyata di tengah perjalanan persahabatan itu putus, pertemanan itu nggak langgeng begitu. Apabila terjadi putusnya persahabatan, baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama punya data, mengantongi tentang kelebihan dan kekurangan dan juga aib dari sahabatnya, itu mestinya kita tetap harus menjaga. Jangan kemudian setelah benci, wis ra eling-eling zaman apike, zaman niko dijuajakno terus, zaman niko ditraktir terus, dikei hadiah terus, paling bareng wis ora koncone, putus persahabatan langsung semua aib itu dibuka, diomong-omongin ke orang, sampai dia lupa daratan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan seperti itu. Karena semua ada konsekuensinya. Ketika kita memang sudah tidak cocok dalam pertemanan, sudah tidak sinkron dalam persahabatan, sudahlah ditutup. Lembaran itu ditutup, kita memulai dengan lingkup baru, teman-teman yang baru, circle yang baru, yang tidak usah mencela atau mencemooh sahabat-sahabat kita yang dulu. Nah, ketika kita sudah memang benar-benar putus persahabatan, ya sudah lupakan, kita punya sahabat baru, karena tidak menutup kemungkinan saling mengumbar aib, saling mengumbar kejelekan. Itu kita nanti punya sahabat, kita putus dibegituin lagi, akan mengulang-ulang kesalahan. Sebaiknya ada yang berbesar hati memaafkan, sehingga persahabatan itu tidak harus putus. Persahabatan mungkin secara fisik tidak harus sering ketemu, tetapi secara hati masih menyatu. Mungkin secara fisik tidak harus saling berbicara, saling bertatap muka, tetapi secara hati tetap saling mendoakan. Nah, sahabat itu memang lebih dekat daripada saudara. Kalau ada yang bilang bahwa konco kok ngasih ngungkuli dulur, lah ya memang itulah, sahabat itu lebih dekat daripada saudara. Kita bisa bercerita apapun kepada sahabat, dan tentu kita belum tentu bisa bercerita terhadap keluarga atau terhadap saudara. Itulah bedanya. Nah, kalau kemudian ada sebuah persoalan yang tidak bisa didiskusikan sampai harus putus sahabat, mungkin diperlukan mediator. Siapa yang sekiranya bisa untuk memediasi, menjembatani supaya mereka rukun kembali sehingga tidak saling membuka aib. Kalau sampai aibnya kedarung dibuka, terus kemudian ada orang yang mengkonfirmasi ke kita, nggak apa-apa Mas, Pak Jan. Misalnya ada orang yang mengkonfirmasi ke kita, dan kemudian sampai kemudian kita mendengar, kamu kemarin diomongin loh sama temenmu, sampai kemudian temenmu itu bilang begini, apa yang harus kita lakukan? Ngejor, marani terus marah-marah, sudah jangan. Diperlukan sebuah kebesaran hati untuk bisa legowo menerima dan tidak perlu memperparah situasi. Itu yang paling penting. Kalau kita memperparah situasi, jadinya nanti malah berkembang kemana-mana, aib kita semakin dibongkar, semakin diceritakan kemana-mana, kita sendiri yang rugi. Justru kita harus menanggapi, ya sudah, apa yang diceritakan, kalau memang itu aib, itu jelek, memang aku yang salah. Ya memang kondisiku begitu itu, ya memang aku ya elek ngoniku.
Upamane aku dirasani dielek-elek ya wajar, memang aku aslinya ya elek ngono iku, ora apa-apa sih, kan ngono. Jadi orang yang mendengar itu malah, "Loh kamu nggak apa-apa dijelek-jelekin gitu loh, ora anjen aslinya aku elek kok." Wes ora apa-apa. Piye-piye lah dia tetap temanku, dia tetap sahabatku. Wes misalnya aku dirasani, diomong-omongin kayak begitu ya wes tak tompo, ora apa-apa. Wes itu akhirnya orang yang mendengar itu malah nggak berani ngomongin kita lagi loh. Tapi kalau kita marah, kalau kita tidak terima diomong-omongin kayak begitu, akhirnya yang terjadi apa? Mantan sahabat kita semakin emosional, semakin bicara kemana-mana, dan aib kita semakin diomong-omongin. Nah, mari kita mengendalikan diri. Nek wis ora koncone, ora bolone, ya wes aja diomong-omong lah. Dimaafkan saja. Tahan diri, tahan diri, tahan diri. Ojo ngasih mengecewakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya ibarat mantan gitu loh. Mantan istri atau mantan suami setelah bercerai, setelah berpisah, ya wes anjen niku misalnya ana sing welek banget rahasia, simpen rapat-rapat. Hidup-hidup alhamdulillah aku untuk pengalaman gitu aja. Nggak usah dipikir yang berat-berat yang membebani pikiran kita sehingga banyak orang itu akhirnya malah justru gak respect sama kita. Hati-hati kekancan karo wong iku, ngono ujug-ujug kowe salah terus putus, walah aibmu diumbar kemana-mana, naudzubillah min dalik. Untuk itu teman-teman, jaga persahabatan kita. Kalau kita sudah punya sahabat 1-2 orang, dijaga, dirawat, jangan sampai putus. Wes pokoknya mending ngalah. Oh gak usah berpikir untuk tukaran, geger, gak usah. Kalau sampai harus putus, karena memang benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi, sudah dia tuh toksik orangnya, wes pokoknya orang pantes lah dikancani, ya wes putus lah. Tapi aibku diumbar, ya wes diemin aja dulu. Yang penting jenengan nggak ikut ngumbar aib sahabat, kita nggak usah ikut-ikutan ngumbar aib lah. Terus kamu lah ngerti wong iku enggak, dia itu baik. Selama saya berteman, selama saya bersahabat dengan dia, taunya saya dia itu baik, super baik banget. Dah itu aja. Sehingga orang tidak ada celah untuk mengorek-ngorek informasi yang tidak penting, yang akhirnya akan menjerumuskan kita, yang akhirnya akan menjadikan kita sebagai orang yang senang gibah, yang senang menjelek-jelekan dan membuka aib orang lain. Tetap cantik, tetap cerdas, tetap mandiri, tetap proaktif, dan tetap agamis. Perempuan selalu menjadi panutan di semua kesempatan. Karena perempuan adalah tiang agama, perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah soko guru keluarga. Salam bahagia, salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.